Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Berjumpa lagi di channel aku, Bram. Kecap Bram Bang. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya Alipers? Mudah-mudahan hari ini kamu dalam keadaan sehat semua sehat, semua sukses, semua diberi kelapangan dan semua diberi rezeki yang berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini tetap seperti biasa aku mau mereactionnya karyanya Bang Alip ya, lagu Bang Alip covernya. Untuk kesempatan kali ini aku mau mereaction yang booming ya di Eropa itu Bang Alip cover fingerstyle lagunya Gun N' Roses dengan yang judulnya itu Sweet Child O' Mine. Siapa sih nggak kenal Sweet Child O' Mine ya, apalagi yang hidup di tahun 80-an ya, lahiran tahun 80-an pasti masih booming itu. Gimana gegap gempitanya ya di mana-mana ininya kan, fansnya sampai banyak fans yang fanatik. Oke, kali ini aku bersama sesepuh nih. Itu dia Pak Indra Jambak ya. Ya, Beliau selamat siang. siapa dulu Pak? Ya, selamat siang untuk Alipers di juga seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat Amin. walafiat. Amin. Oke. Pak ini sepupu kita, beliau kan apa namanya, bisa dikatakan orang tua, orang ya punya kemampuan supernatural ya, yang selama ini banyak dedikasinya dengan masyarakat ya, khususnya di Pekanbaru. Beliau juga orang tua juga untuk menciptakan event-event apa segala macam. Beliau juga pandai dalam dunia pengobatan dan banyak pasien beliau yang sudah beliau obatin gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau meriak lagunya Bang Alip. Ini Bang Alip booming dari kacamata ini ya, supernatural gitu. Jadi sebelum kita ke lagunya pasti udah tahu lah nanti permainannya, kawan-kawan yang lebih jago gitar yang bisa meriak. Nah, aku ini mau menjelaskan sama Pak Indra sedikit tentang Bang Alip. Oke Pak In, Bang Alip ini dia itu apa Pak In? Begini. Enggak, bentar dulu Pak In. Bang Alip ini dia kesehariannya super power clip. Ya. Super power clip. Ya, dia tanggung jawab dia lah, bekerja untuk anak istrinya kan Iya, gitu. iya, betul. Tapi di samping itu beliau juga apa namanya, seorang gitaris. Iya, betul. Maksudnya gitaris yang nggak terekspos gitu Pak. Iya, Ternyata dia punya kemampuan yang luar biasa, terbukti sekarang ini booming, mengakui kehebatannya dia bermain gitar. Dan beliau ini apa ya, orangnya sederhana, terlihat dari video-videonya Bang Pak. Beliau ini mengcover lagu-lagu seperti Gun N' Roses ini. Tempatnya sederhana, cuma di rumah aja kayak gitu Pak. Cuma di rumah. Terus ya beliau sendiri dengan sound system ala kadarnya, tapi ya bisa dinikmati gitu. Dan permainannya juga luar biasa. Nah, yang mau aku tanyakan di sini, kira-kira nih, Pak In kan orang tua nih, bisa membaca istilahnya aura keberuntungan atau ya membaca apalah dari Bang Alip ini. Sekarang ini kan posisinya beliau ini booming nih Pak In. Iya. Kira-kira dari kacamata Pak In gimana nih menurut dari kacamata supernatural apa paranormal? Kalau saya perhatikan daripada supernatural ya, beliau ini mempunyai energi yang sejoli 3 multi-dimensi atau 3 sistem ya. Yang pertama, beliau mempunyai suatu sistem gaya karakter yang sangat santai ya, santai gitu. Yang kedua, karena beliau juga mempunyai aura yang energi yang sangat tinggi ya, beliau juga bisa menyatukan ya antara energi daripada penggemarnya maupun energi yang dia semprotkan melalui nuansa seni beliau punya, sehingga di situ sinkron ya. Nah, jadi apalagi untuk zaman sekarang ini beliau membuka cerita lagu lama
Lagu yang artinya yang katakanlah lagu itu udah lama dan juga generasi-generasi sekarang tidak tahu. Nah sekarang menjadi tahu. Nah, ditambah lagi dengan kekuatan energi dia itu menyempurnakan dalam sistem teknisnya, walaupun musiknya dengan sederhana, gitu. Jadi memang beliau kalau saya pikir ya sangat cukup sangat cukup menjiwai dunia seni, sehingga bisa sinergi dengan dengan iklim-iklim yang ada, ya. Itu. Ya, begitulah kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi itu sepintas dari kacamata Pak Indra ya, selaku orang tua di sini, beliau ya membaca ya. Padahal beliau ini belum pernah melihat sama sekali, tapi belum dari saya tunjukin ini foto Bang Alif dan saya saya presentasikan sedikit tentang Bang Alif, beliau sudah sudah membaca untuk ke situ gitu. Oke Pak In, kita lihat permainannya ya. Nanti mungkin Pak In bisa lebih dalam untuk menelisinya gitu loh. Oke. Ya. 2 1. Waduh. Jadi dia cuma satu gitar aja, tapi di dalamnya dia sudah lengkap. Ada bassnya, ada ritmenya. Itu yang membuat unik dan dia langsung live, nggak ada diulang-ulang. Biasanya mereka kalau kebanyakan ya orang kan ngecek beberapa kali ambil kamera gitu, jadi difotokin. Kalau dia dengan tempat yang sederhana, orang yang sederhana, tapi skillnya luar biasa. Beliau bisa mainnya seperti ini yang dikagumi oleh orang luar negeri. Benar-benar relax ya. Ada beban. Dan lagu ini yang booming di Eropa, bahkan banyak dapat reaction dari musisi-musisi luar negeri. Jadi Pemutaran yang seperti tadi itu cuma kita ini jadi seperti inilah beliau bermain Pak. Jadi masuk di lagunya gitu dengan sederhananya, dengan sederhana tapi menghasilkan suara yang luar biasa, dan dengan permainan yang luar biasa beliau bisa masuk ke dalam lagu. Ya itulah saya katakan tadi, seperti dia menjiwai betul ya, dengan aura-aura seni yang dia miliki. Jadi kalau berbicara peruntungan Pak, sedikit berbicara peruntungan, apakah Bang Ali beruntung di sini gitu? YouTube-nya kurang lebih pengetahuan saya ini YouTube-nya baru 1 tahun, tapi subscribernya sudah 3 juta lebih dan viewernya sudah luar biasa gitu. Itu kan dalam artian ya komitmen dia dan memang skill dia layak untuk dipertontonkan, layak dia buat konser gitu, layak, dan orang banyak yang terbukti banyak penggemarnya gitu. Tapi kan dalam kehidupan ini ada yang namanya beruntung kan Pak. Kadang orang berusaha keras tapi sudah maksimal tapi hasilnya tidak itu. Gimana dengan pandangan ya sebagai contoh Bang Ali? Apa nasihat buat kawan-kawan yang anak-anak muda lah khususnya yang sedikit gonjang aja sudah patah arang? Kalau ini beliau ini mempunyai salah satu perjalanan yang sangat luar biasa. Artinya beliau itu menjiwai dalam suatu pekerjaan ini, dan dia cintai pekerjaan ini, musik ini, dan dia betul-betul di godoknya ya. Jadi kalau saya boleh bisa bilang, suatu aura keberuntungan sama dia ini sudah diambang pintu sebetulnya.
hamba dari kekuasaan Tuhan untuk menyampaikan rezeki itu kepada dia. Ya itu. Gitu ya. Nah, Tapi ya. memang dalam hidup kan tentu ada naik turun ya Pak. Iya, cuma Nah, naik turun. Justru Pak In sendiri kan di dunia entertain juga kan luar biasa pengalamannya. Iya, Ya kita iya, belum ada apa-apanya iya, Pak iya. In udah zaman muda dulu sampai sekarang juga kan mungkin sering apa namanya membuat event-event gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, dulu kita aja kadang jumpa artis gitu. Iya. Kita susah banget gitu loh. Mm-mm. Kadang itu. Dan dulu kalau mau masuk ke dapur rekaman itu kan wah Sangat luar sulit. biasa dan banyak orang yang juga yang terpuruk di situ Pak Sangat gitu sulit, kan. iya. Udah rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, kan apa segala macam dan bukan satu dua bahkan sampai jutaan orang. Iya, iya, iya. Jutaan orang yang gagal gitu loh Pak. Iya. Nah, zaman sekarang ini dengan media YouTube dengan skill yang ini bisa terekspos gitu loh Pak. Iya. Nah, sepertinya kalau menurut saya terbalik. Menurut kacamata Bapak seperti apa industri entertain gitu? Karena Bapak punya pengalaman juga yang luar biasa di dunia entertain. Kalau menurut amat saya, dengan adanya strategi YouTube ini ya, atau media sosmed orang bilang ya, nah itu sangat menemukan titik daripada perkenalan satu dengan dua dengan yang lainnya satu. Jadi dengan sendirinya, dengan perjalanan waktu, orang itu semakin dikenal. Jadi kembali kepada pepatah lama, tak tahu maka tak kenal. Sekarang tahu makanya kenal. Nah, tahunya dari YouTube, kenal gitu. Dan terus kemudian, siapa nama adik kita tadi? Bang Ali Bata. Ali Bata. Nama Ali Bata sebetulnya Ali Bata ini karena dia ini dilahirkan dari kelompok orang biasa gitu ya, bukan orang asing atau orang aneh gitu ya, atau katakanlah orang yang berlebihan dan tidak, orang-orang yang biasa bermasyarakat ya. Lantas kemudian dia sangat mudah pula dikenal masyarakat. Nah kalau seandainya dia untuk ngetop atau untuk seperti mau main di suatu apa gitu, panggung apa ya, mungkin barangkali banyak artis susah kita jumpai. Tapi kalau artis seperti beliau ini karena beliau itu menyatu dengan masyarakat, dengan orang penggemar beliau, menurut saya tidak seperti itu. Justru sekarang kebalikannya Pak. Sekarang artis yang nyari beliau gini Pak, produser. Tapi dengan kerendahan hati beliau juga sibuk dengan pekerjaannya sebagai tanggung jawab seorang ayah kepada memberi nafkah kepada anak istrinya. Beliau tetap ini komit dengan pekerjaannya dan beliau mencintai dengan seninya dan beliau cukup dengan karya beliau yang luar biasa ini dan kita Alipers ya luar biasa juga menyaksikan gitu dan beliau tidak bergeming dari itunya gitu, tetap dengan kesederhanaannya ini Pak. Nah itu dengan adanya suatu penampilan kesederhanaan tadi maka semakin menyatu dengan masyarakat luas ya, artinya penampilan biasa ini yang membuat orang lebih senang. Karena kalau penampilan itu umpama mungkin dia ini bikin penampilan yang bagaimana gitu ya, mungkin orang agak ada sebenarnya ada malu, ada segan ya untuk bertetap dengan dia ya, ada mindernya. Tapi kalau ini dengan cara sistem beliau ini kayaknya sangat bagaimana ya, sangat menyatu gitu. Membumi lah gitu. Dengan kesederhanaan itu seakan-akan harapan anak muda yang dulunya yang bisa dikatakan tidak mungkin gitu. Dan suatu keistimewaan beliau ini, dia menyampaikan suatu inspirasi melalui gitar ya. Ada orang menyampaikan inspirasi dari kampas ya, ada juga dengan seni panggung dan sebagainya ya. Tapi dia ini menyampaikan dengan gitar, sehingga orang itu gimana ya, orang-orang yang gimana tergugah ya. Ya mungkin dulunya kalau melihat entertain itu, waduh nggak bisa mungkin kita jadi artis gitu atau segala macam. Dengan hadirnya beliau ini memang tabir itu terkuat ya, Pak. Jadi terakhir apa sih pesan-pesan dari Pak In untuk anak muda nih gitu, dengan ya kan Bang Ali udah mencontohkan banyak dari gitarnya, dari karyanya, dari kesederhanaannya udah mencontohkan banyak. Mungkin dari Pak In sendiri punya kesimpulan gitu, karena Pak In kan orang tua udah banyak malang melintang, asam garam sudah banyak ini kan. Apa gitu kesan dan pesan untuk anak-anak muda supaya bisa tough dalam berkarir apapun pekerjaannya gitu. Sebetulnya gini, kalau untuk para generasi muda
atau juga para penggemarnya Alip ini ya. Yang paling terpenting adalah tetap berusaha dan kerja keras, mencintai apa yang kita bisa, yang kita sanggup, yang kita bisa. Lantas kemudian disitulah kita mengorbitkan apa yang kita punya mau, ya. Dalam kata besarnya semangat. Jangan lupa dengan persahabat-persahabat dahulu, berhakit-hakit dulu, baru berenang-renang. Bersakit-sakit dulu lah kita untuk mencari kesenangan. Jadi nggak ada seseorang itu dia langsung senang, nggak ada. Tapi tuh dia berjuang dengan kerja keras dan kemudian dia menggali apa skill apa yang ada pada dirinya, lantas dia kembangkan. Nah disitulah dia mendapatkan dirinya. Nah itu jadi mudah-mudahan untuk para penggemarnya Alip ini juga bisa meniru sistem yang dipakai oleh Alip itu sendiri. Nah Alip ini satu keistimewaan dia ini hanya bisa mencurahkan isi hatinya dari gentungan gitar yang dipetiknya. Nah, itu kata Mario Teguh. Begitulah. Oke, thank you Pak In. Nah, ini kita akan melihat profil Pak Indra ya. Nah, ya. Jadi tadi beliau udah banyak menyampaikan petata petitihnya buat kita semua nih yang mudah-mudahan semangat. Bang Alip juga menjadi contoh tauladan lah yang istilahnya bisa semangatnya kita tiru. Kesederhanaannya itu ternyata kesederhanaan itu mahal, di dalamnya ada kesabaran, ada keikhlasan, dan buahnya juga luar biasa. Oke, kita lihat dulu profil Pak Indra ya. Pak Indra ini orang tua kita ini, jadi kita lihat ya. Oke, ayo guys, kita lihat ruangannya. Oke guys, ini foto keluarga Pak Indra. Beliau juga tergabung dari ini anak beliau. Tuh, mudanya udah salaman beliau dengan Pak Presiden kita, Pak Soeharto. Ya, the smiling general. Wow. Ini beliau, koleksi beliau dari batu cincin. Ya, itulah dia. Dan ini foto-foto event beliau dulu. Ya, tuh ada Bang apaan tuh, Farid Harja, ada tuh Bung Roma Irama, tuh ini sama artis zaman dulu ya, Jamal Mirdad nggak salah ya. Oh itu wow, makanya kita harus banyak nih minta saran dari beliau. Ini beliau. Oke, ayo kita ke ruangan kerjanya. Ini ruang praktek beliau. Wah, jadi beliau ini memang dari turun temurun ya, dari nenek moyang beliau itu memang sudah ada jiwa ini ya, jiwa pengobatan. Ya, di sini pengobatan beliau brandnya itu In Acacia. Nah, itu beliau. Terus itu ini silsilah beliau ya. Beliau ketepatan kan darah Minang. Jadi di situ beliau dijuluki Inya In Acacia. Wah, Muhammad Jamil Jambe, Inya Parabe, Syekh Angku. Mungkin kalau orang Minang tahu lah. Dan itu izin beliau ya dalam membuat pengobatan. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya nanti kita akan kupas di YouTube beliau ya. Nanti kita lebih banyaknya berwawancara. Tapi inilah keseharian beliau yang banyak dedikasinya untuk masyarakat. Tentunya di Pekanbaru ya. Oke, gitu aja. Semangat buat Alipers. Mohon dukungannya untuk channel aku. Mudah-mudahan kedepannya channel aku ini bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat, yang yang lebih punya faedah buat kita semua. Thank you juga buat Bang Alip ya, yang sudah menjadi inspirasi buat saya untuk memberanikan diri membuat YouTube. Mudah-mudahan YouTube ini langgeng, YouTube ini dapat dukungan dari Alipers. Dan terima kasih banyak buat Alipers semua se-Indonesia. Oke.
Salam sehat semuanya dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.